Halo teman-teman semua, para pecinta alur cerita film, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan juga diberikan lancar rezeki yang melimpah. Kembali lagi di channel alur cerita film BZ Cinema. Setelah menyelesaikan episode yang membahas permainan antara hidup dan mati, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berhubungan dengan predator terkuat di lautan, yaitu Megalodon. Sesuai dengan filmnya, film Megalodon ini dirilis pada tahun 2018 lalu. Perlu saya jelaskan, ini bukanlah film The Meg ataupun film yang lain, melainkan film Megalodon itu sendiri. Film yang akan mengisahkan sebuah misi menangkap hiu predator terbesar di dunia yang tak sengaja terlepas akibat kelalaian kapal selam milik negara Rusia, yang dengan sengaja melakukan sebuah penelitian dan pengeboran ilegal di dasar lautan Amerika. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, guys. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kapal selam yang berisikan para perompak dari negara Rusia yang sedang melakukan sebuah penyelaman. Kemudian dengan sengaja mereka melakukan sebuah penelitian dan pengeboran di dasar lautan Amerika. Tentu saja hal itu merupakan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut. Sang kapten kapal yang bernama Budi cekcok dengan beberapa pasukannya, tapi entah mereka sedang mengobrolkan apa, karena bahasanya sendiri saya kurang paham, guys. Hingga tak lama kemudian sebuah benturan keras menerjang kapal selam tersebut. Semua orang yang ada di dalamnya mulai kebingungan dengan apa yang telah menghantam kapal mereka. Seperti yang bisa kita lihat, jika sesuatu yang menghantam kapal selam itu merupakan seekor hiu Megalodon yang telah bangkit. Seketika kapal selam Rusia itu pun dibuatnya tak berdaya. Dan film pun baru saja dimulai. Scene kemudian dilanjutkan di mana di tengah lautan terdapat sebuah kapal perang milik tentara Amerika. Sang kapten kapal yang bernama Samsul memberitahu para pasukannya jika mereka harus saling menjaga satu sama lain. Apalagi lautan sudah menjadi rumah kedua bagi mereka semua. Di kapal tersebut selain ada kapten yang bertugas, juga ada seorang panglima militer bernama King. Ia juga memberikan semangat pada pasukan tempur yang sedang bersiaga tersebut. Singkat cerita, operator dari kapal itu memberitahukan pada sang kapten akan penemuan suara aneh yang berasal dari dasar lautan. Tapi ia masih belum mengetahui apa yang sebenarnya ada di dasar sana. Sang kapten dengan tegas memerintahkan beberapa pasukan untuk segera turun dan mengecek apa yang ada di dasar lautan sana. We're gonna step in it and we're gonna have to clean it up. You really want to get that thing in the water, don't you? Or if there's anything worth looking at, I'll consider sending you. Yes. Don't do anything unless I tell you to. Do you understand? But you do not do anything unless I tell you. Is that clear? Singkat cerita, berangkatlah beberapa pasukan yang dipimpin oleh seorang kapten wanita bernama Lins. Di sana mereka mendapati kapal selam yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Lin segera memberikan pertolongan pada awak kapal yang masih selamat. Lin kemudian menanyakan apa yang telah terjadi pada kapal mereka. Ketiga penyelam Rusia tersebut mengatakan jika mereka hanya melakukan survei terhadap hiu dan mereka diserang oleh seekor hiu Megalodon yang memiliki ukuran raksasa. Dengan pengakuan tersebut, Lin segera melaporkannya pada sang kapten. Tentu saja sang kapten tidak percaya begitu saja, mengingat hiu Megalodon hanya ada di masa prasejarah. Tidak mungkin ia mampu bertahan hidup sampai detik ini. Namun tak lama kemudian sang operator kembali memberitahu jika ada sesuatu yang melaju dengan sangat cepat di dasar lautan. Sang kapten segera memperingatkan Lins untuk tetap berhati-hati. Namun tiba-tiba, Wait, Captain. Oh my God. What is it, Lynch? Could it be whatever fired on the Russians? Maybe.
Kapal selam yang dinaiki Lynch dan kawan-kawan diserang oleh hiu megalodon tersebut. Kali ini mereka semua mulai percaya jika hiu megalodon benar-benar ada. Mereka semua pun mulai panik. Tak hanya di kapal selam, sang kapten juga yang berada di kapal tempur mengalami hal yang sama. Sang kapten segera memerintahkan para pasukan untuk segera menarik tali pengikat kapal selam yang dinaiki Lynch. Akan tetapi hal itu sia-sia saja dan bahkan kuatnya tarikan dari megalodon sampai-sampai membuat kapal tempur yang sangat gagah itu hampir saja terbalik. Karena tak ada pilihan lain, sang kapten memotong tali pengikatnya. Alhasil setelah tali pengikat itu dipotong, kapal selam yang dinaiki Lynch masuk ke dalam perut megalodon tersebut dan membawanya semakin jauh ke dasar lautan. Dengan kejadian yang sudah mereka alami, Lynch kembali menanyakan pada beberapa orang Rusia tersebut akan tujuan mereka sehingga membuat hiu megalodon itu mendekati perairan dangkal. Salah satu kru menjelaskan jika mereka hanya sedang survei akan keberadaan hiu yang dimiliki oleh perairan Amerika. Ketika mereka menggunakan bor untuk memarkir kapal selam di sebuah batu karang, secara tak sengaja memancing hiu megalodon tersebut untuk datang dan merusak kapal selam milik mereka. Lynch lagi-lagi tak percaya dengan ucapan mereka, apalagi mereka semua dengan sengaja mendatangi perairan Amerika. Namun demikian ia tak mau berpikir terlalu keras mengingat situasi saat ini mereka semua berada di dalam perut seekor megalodon. Masalah yang harus mereka pikirkan saat ini tak lain segera keluar karena persediaan energi yang sangatlah terbatas. Tie him up. Yes, ma'am. Get your hands up. So how do we get out of a shark's stomach? I don't know. But I'm gonna try. Sementara itu, sang kapten juga mulai memikirkan cara lain agar ia bisa mengeluarkan Lynch dan yang lain. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk melihat stok daging yang ada di kapal dan menjadikannya sebagai umpan untuk hiu megalodon tersebut. Tak lupa, sang kapten juga mengalirkan arus listrik yang sangat besar kepada umpan tersebut. Chang, what are we doing about the electricity? Well, sir, we're about to hook it up. I have the same amount of energy that the entire ship has. Singkat cerita, Lynch yang melihat mulut megalodon itu menganga menjadikannya sebuah kesempatan agar bisa keluar. Sebisa mungkin dengan sisa tenaga yang dimiliki kapal, Lynch memacu kapal dengan sangat kencang. Dua pulau pun terlampaui. Lynch dan yang lain bisa keluar dari perut megalodon dan berhasil kembali ke daratan. Sementara megalodon juga memakan umpan yang sengaja diberikan oleh para militer. Dengan aliran listrik yang sangat kuat membuat megalodon itu membenturkan dirinya ke kapal dan mengakibatkan salah satu kru kapal jatuh ke lautan dan terkena aliran listrik yang sangat besar tersebut. Seketika salah satu kru pun mati saat itu juga. Diikuti juga dengan megalodon yang terjun payung ke dasar lautan. Apakah megalodon sudah mati? Tentu saja tidak. Karena lagi-lagi ia berkeliaran dan memangsa dua orang wisatawan yang sedang bermain di tengah lautan. Well, sir, it seems to have taken the bait. Sementara itu, sang kapten mulai menginterogasi ketiga perompak Rusia yang mereka tangkap. Ia kembali menanyakan tujuan yang sebenarnya kedatangan mereka ke perairan Amerika. Namun lagi-lagi mereka mendapatkan jawaban yang sama, yakni hanya sekedar survei untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan pernyataan tersebut, sang kapten meminta para pasukan untuk memasukkan mereka semua ke dalam penjara. Akan tetapi pimpinan perompak yang bernama Budi tersebut berhasil mencelakai salah satu pasukan. Move. Comfortable. Ia kemudian bersembunyi di area kapal untuk mendapatkan waktu yang tepat melakukan penyerangan. Sementara sang kapten yang berada di ruang kontrol mendapati laporan jika megalodon itu kembali datang. Bahkan kali ini dengan kecepatan yang lebih cepat. Tak segan-segan megalodon tersebut menabrakkan diri ke arah kapal. Para pasukan menembaki megalodon itu tanpa henti.
Namun sayangnya tak ada satupun tembakan yang berhasil mengenainya. Masalah lain tak hanya datang dari Megalodon tersebut, melainkan dari para perompak Rusia tersebut. Satu persatu dari pasukan tentara dihabisinya. Dalam kondisi begini masih saja membuat olah kambing. Di sisi yang lain, sang kapten yang tak ingin mengorbankan para pasukan memutuskan untuk memulangkan para pasukan menggunakan sampan kecil. Sementara ia dengan sosok yang tak pernah ikut andil di awal-awal, yakni Komandan Militer King, akan menghadapi hiu tersebut. Karena kali ini hiu itu benar-benar ingin menenggelamkan perahu yang mereka naiki. Singkat cerita, sang kapten membiarkan mesin kapal hidup sementara pasukan kini mulai meninggalkan kapal. Sang kapten yang sedang bersiap-siap di area mesin tiba-tiba diserang oleh komplotan perompak tersebut. Beruntung sang kapten berhasil menghindari tembakan, sementara Lynch yang pada saat itu enggan untuk meninggalkan kaptennya kembali ke kapal untuk berjuang bersamanya. Akan tetapi ia kembali dihadang oleh salah satu perompak wanita. Terjadilah perkelahian singkat di antara kedua wanita tersebut. Meskipun mereka berdua tak penting, tapi untuk menambah durasi bolehlah kita tayangkan, guys. Nothing. Alhasil dari pertarungan tersebut, Lynch berhasil memenangkan pertarungan. Sementara sang kapten juga berhasil mengalahkan si perompak pria itu berkat bantuan Komandan Militer King. Sang kapten yang mengetahui kedatangan Lynch memintanya untuk segera pergi, akan tetapi sang komandan justru meminta mereka berdualah yang harus meninggalkan kapal. Karena di luar sana mereka berdua akan sangat-sangat dibutuhkan. Sementara sang komandan ia akan berjuang melawan Megalodon itu sendirian. Keren gak tuh? King berduduk santai untuk menunggu kedatangan si Megalodon. Sambil merokok ia tertawa dan merasa bahagia karena ini akan menjadi pertempuran terakhirnya. Sedangkan si Megalodon sendiri bergerak dengan sangat cepat ke arah kapal. Berkali-kali ia menabrakkan tubuhnya ke kapal tersebut, sampai-sampai membuat kepalanya pun tersangkut. Dan kini King berhadapan langsung dengan si predator raksasa itu. I guess now's as good a time as any. Well, hello, big fella. King dengan sangat tenang memarahi kelakuan si Megalodon. Ia kemudian meledakkan seluruh isi kapal bersamaan dengan Megalodon tersebut. Terakhir kita diperlihatkan perjuangan sosok jenderal untuk menyelamatkan para pasukannya. Seandainya di negara kita ada yang seperti ini, apa gak keren tuh melawan Megalodon dong? Dan film pun berakhir. Bagaimana film Megalodon kali ini? Cukup membagongkan kan guys? Menurut saya pribadi film ini sangat-sangat tidak logis. Tapi ya lumayan lah buat tambahan koleksi. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.